bahkan sampai ribuan. Di antara mereka banyak yang zikirnya Masya Allah sampai ribuan, sholatnya, baca Al-Qurannya dan lain sebagainya. Namun jika kita melihat di dalam sejarah Islam, sejarah baginda Nabi Muhammad, begitu juga sejarah para sahabat Rasulullah SAW, kita dapatkan para sahabat itu ibadahnya bukan banyak-banyak amat. Kalau kita meneliti sejarah mereka, di antara mereka kebanyakan riwayat hanya sholat 5 waktu di belakang baginda Nabi Muhammad. Memang benar, di antara mereka juga banyak di antara mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk ibadah yang zahirnya, terkadang umat yang belum menemui baginda Nabi Muhammad, mungkin mereka lebih banyak ibadahnya kalau di mata kita. Tapi subhanallah, ada seorang di negeri Syam, daerah Suriah atau daerah-daerah Jordan, Suriah dan sekitarnya itu, ada satu orang ibadahnya Masya Allah, menghadiri khutbah Jumat, lalu kemudian setelah khutbah Jumat, khatib tersebut menyampaikan tentang sahabat Rasulullah SAW serta kemuliaannya. Begitu turun itu khatib setelah sholat, lalu didatangi oleh pemuda tadi sambil mengatakan, wahai Syekh, saya melihat dan saya membaca sejarah-sejarah para sahabat ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi dibandingkan, maaf ya Syekh, saya tiap hari berpuasa, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail atau tahajud, sholat 5 waktu pun berjamaah, belum zikir dan lain sebagainya. Namun ya Syekh, apakah amal saya ini lebih hebat dibandingkan para sahabat? Kalau zahirnya saja, kalau di pandangan mata saja atau logika saja, lebih hebat itu pemuda. Syekh tersebut gak bisa menjawab. Lalu kemudian Syekh tadi mengatakan besok datang ke masjid ini lagi, insya Allah jika saya dapat jawab akan saya kasih jawabnya. Subhanallah, balik itu Syekh dan balik itu pemuda. Di malam harinya, ketika pemuda tersebut tidur, pemuda tadi bermimpi Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang paling muda, atau sahabat yang tidak tersohor, tidak terkenal. Lalu kemudian Rasulullah SAW menggandeng sahabat tersebut dan menggandeng pula pemuda tadi itu di kanan Rasulullah SAW, sambil mengatakan, itu di depan saya, kata Rasulullah, ada mobil yang sedang atau kendaraan yang sedang dengan kecepatan penuh menuju kepada kita. Kita wahai pemuda, wahai sahabatku, sekarang kita ini akan ditabrak oleh mobil tersebut. Ini kisah bukan kisah zaman dulu, enggak. Ini zaman masih baru-baru saja. Siapa yang bisa menghentikan itu mobil? Pemuda tadi langsung mengatakan, saya ya Rasulullah. Langsung pemuda tadi mencari sesuatu, dicari barang-barang, gak dapat barang yang bisa menghentikan itu mobil. Gak taunya pemuda tadi mendekati Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan apapun untuk bisa menghentikan itu mobil ya Rasulullah. Gak taunya Rasulullah SAW menunjuk kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bisakah engkau menghentikan itu mobil? Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah. Itu sahabat kemudian berjalan dan berhenti tepat di arah mobil tersebut akan menabrak. Orang tadi, pemuda tadi melihat sahabat tadi kagum. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, engkau sekarang tahu jawabannya. Tahu gak jawabannya sekarang? Lalu pemuda tersebut bangun dari tidurnya. Esok harinya datang ke masjid, bertemu Syekh tadi, lalu mengatakan, ya Syekh, saya sekarang tahu jawabannya. Kenapa para sahabat memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW?
Sekarang saya tahu jawabannya. Kata syekh tersebut, ya saya juga tahu jawabannya. Bukankah engkau semalam diberitahu oleh Rasulullah SAW? Saya juga ada di dalam mimpimu itu, wahai pemuda. Dari sini kita lihat bagaimana jiwa raganya para sahabat diserahkan oleh kepada Rasulullah SAW. Bagaimana jiwa mereka para sahabat, sampai-sampai para sahabat tidak melakukan apapun kecuali Rasulullah SAW didahulukan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama baginda Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun subhanallah, ada satu hadis riwayat Rasulullah SAW bahwasanya dikatakan dalam riwayat hadis Rasulullah, sesungguhnya kelak di akhir zaman, yaitu seperti sekarang, orang yang memegang teguh agamanya itu seperti orang 10 di antara kalian. Rasulullah mengatakan 10 di antara kalian sambil menunjuk para sahabat. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah di antara kami maksud engkau adalah orang-orang yang kalangan rendah daripada sahabat, atau di kalangan yang paling tinggi ya Rasulullah, yang terhebat ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bal, akan tetapi di antara kalian yang terhebat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 10 kalinya. Itu kapan? Itu seperti sekarang. Bagi orang yang bisa memegang teguh agamanya sebaik-baiknya. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya anak. Ketika di peperangan Badar, anak tersebut belum masuk Islam. Hadir peperangan Badar, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ikut perang. Semua para sahabat ikut perang. Ketika para sahabat mulai bergerak bertempur, menjadi satu dengan orang-orang kafir dalam pertempuran, masing-masing mengucapkan ahadun ahad, yang maha esa Allah, yang maha satu Allah. Di situ Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun ikut berperang. Anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dulu masih dalam keadaan kafir pun ikut berperang. Tapi si anak setiap melihat di situ ada Sayyidina Abu Bakar ayahnya, si anak mencari jalan yang lain, menjauh. Ketika Sayyidina Abu Bakar mendekat, Sayyidina Abu Bakar nggak melihat itu anaknya. Anaknya tadi cari tempat yang jauh lagi. Jadi si anak itu sibuk untuk melihat abahnya sekarang di mana. Perang Badar pun usai. Anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali bersama Rasulullah di Madinah. Setelah berjalan sekian waktu, putra daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersebut masuk ke dalam agama Islam. Ketika masuk dalam agama Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan anaknya. Lalu si anak mengatakan, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya ketika di peperangan Badar, saya selalu melihati engkau, wahai ayahku, untuk menjauh daripada engkau, agar jangan sampai ketika engkau dekat, lalu kemudian engkau bertemu dengan aku, lalu aku bisa membunuhmu, wahai ayahku. Kata anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, wahai anakku, jika aku bertemu dengan engkau di peperangan Badar, maka aku akan bunuh engkau, wahai anakku, karena engkau bukan bersama kami, tapi bersama mereka, orang-orang kafir. Saya bersama Rasulullah, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah saya nggak peduli, entah itu anakku atau siapapun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jiwa raganya bersama Rasulullah SAW. Cintanya bersama Rasulullah, tujuannya hanya Rasulullah SAW. Bahkan bukan cuma jiwa raga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hartanya pun untuk Rasulullah SAW. Ketika para sahabat dalam keadaan disiksa ketika di Mekah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berapa banyak kaum muslimin yang sedang disiksa, termasuk Sayyidina Bilal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sibuk menjual tokonya.
Toko-tokonya dijual oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jual, uangnya dipakai untuk menebus budak-budak, terutamanya yang sedang disiksa oleh orang kafir Quraisy, termasuk Sayyidina Bilal alaihi wa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ditebus. Bukan cuma itu, ketika akan berangkat hijrah pun semuanya hartanya ditinggal oleh Sayyidina Abu Bakar, dijadikan uang untuk perjalanan. Terus apabila kita melihat setiap daripada detik-detik hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka kita akan mendapatkan bahwasannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cintanya bukan sembarangan cinta kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah ada percekcokan. Biasalah, yang namanya suami istri pasti ada yang namanya sedikit selisih atau pertengkaran yang kecil. Lalu kemudian suatu ketika ada sedikit selisih antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, engkau gak adil, kata. Engkau gak adil, engkau gak benar, kata Siti Aisyah. Wahai Aisyah, saya benar, saya jujur, katanya. Enggak jujur. Siti Aisyah maklum. Ya saya katakan bahwasannya suami istri ini, kadang-kadang si suami pun dia enggan, bukan takut, enggan dengan istrinya. Karena memang dalam psikologis perempuan itu, kalau laki setiap harinya itu berbicaranya cuma bisa dihitung 1000-2000 kata. Tapi kalau perempuan 9000 kata yang keluar dari lisannya setiap hari. Itu minimal. Itu kalau perempuan. Jadi jangan heran kalau misalnya Pian cuma mengatakan iyalah, lalu bini Pian mengatakan apa iyalah, ini begini begitu, panjang lebar cuma Pian mengatakan iyalah atau iyakah. Kenapa ya? Memang itu tabiat perempuan. Siti Aisyah nggak mau kalah, enggak ya Rasulullah, kamu nggak benar, kamu nggak jujur, katanya. Ya sudah, gini aja, ayo kita cari hakim. Kita cari hakim atau juri yang menentukan. Ayo, wahai Aisyah, pilih siapa juri, siapa hakim. Siti Aisyah merasa bahwasannya dia anak daripada Sayyidina Abu Bakar, lalu mengatakan ayahku yang menjadi hakim. Ya sudah, ayo. Kok subhanallah kebetulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu kemudian Siti Aisyah mengatakan, ya abati, wahai ayahku, sekarang saya sama Rasulullah SAW ini ada sedikit pertentangan, perselisihan. Wahai Rasulullah, apakah kau yang berbicara dulu atau saya? Kata Rasulullah SAW, silahkan kalau kamu mau berbicara dulu. Rasulullah tahu, paham bagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar. Makanya Siti Aisyah mengatakan, wahai ayahku, ini Rasulullah SAW, kita begini-begini, nggak taunya dia nggak benar, dia nggak jujur. Baru Siti Aisyah mengatakan dia nggak jujur, tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah nampar daripada Siti Aisyah. Baru mengucapkan nggak jujur, ini Rasulullah belum bicara. Kaget Siti Aisyah. Wahai ayahku, katanya. Rasulullah SAW terdiam. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, berani-berani yang kau mengatakan Rasulullah tidak jujur. Berani-berani yang kau menyalahkan Rasulullah, wahai anakku. Berani-beraninya kau, sampai diulang-ulang, kata Sayyidina Abu Bakar. Oleh Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau ini datang ke sini ditunjuk jadi hakim. Siap menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Ya Rasulullah, dia yang salah. Tak mau tahu Sayyidina Abu Bakar. Yang penting dia yang salah, ya Rasulullah. Ini ayahnya. Di mana-mana ayah harusnya bela anak, apalagi anak perempuan. Ini enggak. Rasulullah SAW. Begitu hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai akhir hidupnya. Sampai akhir hidup baginda Nabi Muhammad SAW, wafat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk menjadi khalifatul Rasulullah SAW. Karena hebatnya cintanya, maka yang namanya cinta itu, apa yang dikekasihinya, apa yang dicintai akan menular kepada orang yang mencintai. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya lemah, lembut. Yang kuat itu Sayyidina Umar. Wafat Rasulullah SAW.
Dipilih Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Umar, saya ini orangnya seperti ini, kurus, tua sudah. Saya nggak bisa apa-apa. Engkau masih muda, engkau masih kuat. Engkau lah yang harusnya menjadi khalifah. Kata Sayyidina Umar, enggak, engkau lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Engkau dipilih untuk menjadi imam ketika Rasulullah SAW uzur. Jika Rasulullah menyerahkan kepada engkau urusan akhirat kami, apalagi urusan dunia yang bukan apa-apa, engkau jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu menjadi khalifah, terdengar sebar bahwasanya Rasulullah wafat. Akhirnya ada di daerah Yamamah kalau nggak salah. Di situ ada orang yang mani'uz zakah, nggak mau bayar zakat. Karena biasanya Rasulullah semasa hidupnya mengirim sahabat untuk mengambil zakat, ambil zakat. Tapi sekarang Rasulullah wafat, ya sudahlah, nggak pakai bayar zakat lagi gitu. Di sebagian di Yaman masih ada orang yang murtad keluar daripada ajaran Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkumpul dengan para sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sekarang waktunya kita berperang, kita perangi orang yang nggak mau bayar zakat. Sahabat mengatakan, ya Abu Bakar, mereka nggak mau bayar zakat tapi masih sholat. Sedangkan di sana ada orang yang sudah murtad, keluar daripada Islam. Lebih baik kita perangi yang murtad itu dulu dibandingkan orang yang masih mau sholat, masih Islam lah ibaratnya. Cuma mereka nggak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung menarik Sayyidina Umar sambil mengatakan, ya Umar, bukankah engkau telah berjanji engkau akan mendukung aku? Lalu kenapa engkau sekarang menyangkal aku? Jika memang seperti ini, wahai Umar, aku lepaskan kekhalifahan ini, aku serahkan kepada engkau. Sayyidina Umar nggak mau. Wahai Umar, berkata, wallahi, law mana'uni igal al-ba'ir kana yu'addunahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltu bih. Wahai Umar, jangankan uang zakat. Kalau dulu mereka menyiapkan iqal al-ba'id itu tali. Kalau kita melihat di Saudi itu ada yang pakai kayak pailasan atau kain itu, kemudian dikasih tempat hitam, tali hitam. Itu namanya iqal al-ba'id. Itu biasanya kalau naik onta itu diambil, dicabut, dibuat mukul pantatnya onta supaya onta tersebut cepat lagi. Jadi kalau nggak dipakai untuk atasnya ini supaya tidak kena angin. Kalau mereka mencegah iqal al-ba'id, tali untuk memukul unta tersebut yang biasanya mereka berikan kepada Rasulullah, lalu sekarang mereka enggan memberi, saya bunuh, saya perangi mereka untuk itu. Ya Umar, wallahi la arda ayyan qusadi dinullah wa ana hayy. Demi Allah ya Umar, saya nggak rela agama ini berkurang sedangkan aku masih hidup. Perangi mereka. Nggak bisa ngomong apa lagi. Coba subhanallah. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya nggak rela agama Allah, agama Rasulullah berkurang. Padahal cuma satu zakat aja yang nggak dibayar. Wa ana hayy, sedangkan saya masih hidup. Pertanyaannya, berapa banyak agama kita, agama Rasulullah, agamanya Allah Islam, inna dina indallah Islam, agama Islam itu berkurang di rumah-rumah kita. Berapa banyak agama kita, ajarannya Allah, syariatnya Rasulullah berkurang di rumah kita, sedangkan kita acuh tak acuh, kita nggak peduli. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, nggak rela saya, sedangkan saya masih hidup. Perangi mereka, berangkat mereka, kaum muslimin berangkat untuk memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Mereka pun kalah. Balik tentara Islam, orang yang ada di sebagian Yaman mendengarkan bahwasannya para prajurit Rasulullah SAW yang di bawah Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berperang atau memerangi orang yang nggak mau bayar zakat. Orang-orang murtad tersebut berpikir, ini yang nggak bayar zakat saja diperangi, apalagi kita yang keluar daripada Islam. Kalau kayak gitu, ayo semuanya tobat, kita masuk Islam lagi.
akhirnya satu tempat, satu negeri semuanya masuk ke dalam Islam karena daripada takut didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang nggak biasa kan terjadi perang ya apalagi yang murtad. Tapi mendengar seperti saja yang murtad balik masuk ke dalam Islam lagi. Mengirim utusan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar pun tersenyum lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, nggak salah kalau kami telah memilih engkau. Nggak salah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kita harapkan mudah-mudahan hati kita seperti hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cinta kita kepada Rasulullah seperti cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai akhirnya ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, ada ayah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masih hidup dan masih dalam keadaan kafir. Masuk baginda Nabi Muhammad SAW ke kota Makkah. Setelah itu Rasulullah SAW duduk di rumahnya yang di Makkah. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendatangi bapaknya, abah. Ketika didatangi abahnya, lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai ayahku, sudah, semua orang Quraisy sekarang sudah masuk Islam kecuali mereka yang kafir. Sekarang waktumu, wahai ayahku, untuk masuk Islam. Sekarang waktumu, wahai ayahku, untuk engkau datang ke Rasulullah. Umurnya, ini umur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW tidak terpaut jauh. Sudah tua, 60 tahun lebih. Sedangkan umur abahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini sudah 80 sampai 90 tahun. Dalam keadaan sudah tua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada bapaknya, wahai engkau ayahku, datangi sekarang Rasulullah SAW. Dipegang tangannya, digandeng oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai ke rumah Rasulullah. Dalam keadaan sudah gak kuat, berat. Rasulullah melihat seperti itu mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumahmu? Lalu engkau mengatakan kepadaku untuk kita datang ke tempatnya abahmu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, anta ahab an yu'tabih. Engkau ya Rasulullah lebih berhak didatangi olehnya dibandingkan engkau yang mendatanginya. Engkau lebih berhak. Ini kalau dalam pandangan kita mungkin mengatakan, wah ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini durhaka banget. Tapi nggak kayak itu. Kenapa? Karena cintanya, iman yang di dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallah la yu'minu ahadukum hatta yakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Demi Allah, tidak beriman seseorang sampai mencintai Allah dan Rasulullah lebih daripada duanya. Dalam riwayat, ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Lebih dicintai Allah dan Rasulullah lebih daripada bapaknya, anaknya, dan bahkan orang semua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hadis. Itu hadis gambaran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan kita semuanya dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Ditambahkan cinta kepada Rasulullah di dalam diri kita, sehingga kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah, seluruh perintah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dihiasi anggota tubuh kita oleh Allah dengan ittiba' wal iqtida', mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita doakan sahibul hajat Haji Fadli, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan niatannya, hajatnya dalam mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau juga selalu dipandang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga keluarganya ini mudah-mudahan menjadikan keluarga yang